Nah, teman-teman untuk produk-produk pertama, untuk produk-produk awal yang diupload, uh, saya sarankan nama brand tidak perlu ditaruh dulu di depan, gitu ya. Bisa ditaruh sedikit. Kalau selama ini yang kita perhatikan selalu kalau berjualan di Shopee terutama itu pasti iklan gitu ya. Padahal banyak fitur promo yang sebetulnya kelihatannya receh, tanda kutip kelihatannya kecil, tapi sebetulnya memberikan impact yang tidak kalah dengan iklan, ya. Um, tapi ini tentunya penerapannya sedikit berbeda dari satu seller ke seller lain. Sebagai contoh, kita punya klien itu optik, klien optik, tentunya harganya juga nggak murah ya, ratusan sampai jutaan. Udah gitu, terus antara satu produk dengan produk lain bisa ada sedikit custom karena namanya produk optik itu pasti saya pengen frame yang ini, saya pengen lensanya minus 1,5 misalnya, dan itu dari satu customer ke customer lain mungkin agak beda gitu. Yang kita lakukan waktu itu pertama kali adalah membenahi chatnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya langsung ngomong ke teman-teman kalau oke, teman-teman, chat itu penting gitu ya. Mungkin teman-teman biasa gitu ya. Cuman kalau lihat dampak dari si seller ini itu luar biasa. Jadi pertama kali kita masuk, kita benahi chatnya, ternyata dari chat aja itu penjualannya meningkat 2 kali lipat dari chat aja ya. Lalu kita optimasi sampai yang terakhir bulan lalu sampai 5 kali lipat. Tentunya itu kombinasi bukan hanya dari chat aja tapi dari yang lainnya. Kenapa demikian? Setelah kita telaah dengan klien-klien kita yang lain, untuk beberapa seller gitu ya, untuk beberapa seller yang produknya nggak murah gitu ya, lumayan mahal, dan juga produknya itu sedikit custom, itu rata-rata kita harus perkuat di chat gitu ya. Contoh lain, saya punya klien itu misalnya aluminium untuk dapur, kitchen set, itu juga setelah catnya diperbaiki hasilnya luar biasa gitu. Tapi berbeda halnya kalau misalnya teman-teman punya toko yang produknya misalnya recehan gitu ya, yang misalnya produknya harganya cuma 5.000 gitu ya. Mungkin kalau catnya dibenahi hasilnya tidak akan se-impact ketika tadi toko optik atau toko kitchen set tadi gitu ya. Karena orang mungkin kalau harganya 5.000 mungkin orang ya udah sedikit salah nggak apa-apa, yang penting ketika kalau barang datang nggak sesuai harapan dia, ya udah cuma rugi 10.000 20.000 gitu ya. Berbeda halnya dengan toko-toko dengan produk-produk seperti optik, mungkin kalau dia harus memastikan dulu ke seller, benar nggak sih kalau kayak gini bisa nggak sih kayak gitu kan. Impact-nya kalau salah beli, impact-nya mungkin ruginya ratusan bahkan jutaan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi saya nggak bisa secara general, teman-teman chatnya 95% pasti omset teman-teman bakal naik sekian. Nggak bisa gitu. Nggak bisa digeneralisasi. Ya. Jadi nanti saya bakal bahas beberapa fitur yang ada di Shopee, berserta beberapa juga ada study case-nya. Nanti teman-teman bakal matchingin ke produk teman-teman. Apakah ini match dengan produk saya atau enggak, bisa diimplementasikan di produk saya atau enggak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya chat tadi, produk saya spesifiknya kayak tadi gitu ya. Produk yang nggak terlalu produknya agak mahal, butuh custom dikit-dikit, ya berarti saya harus benahi chatnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dari fitur-fitur promo yang kadang-kadang seller lewati itu kadang-kadang bisa memberikan impact yang luar biasa gitu ya. Jadi iklan itu yes penting ya untuk cara instan boost traffic, tapi potensi fitur lain juga besar jika digunakan pada saat yang tepat juga dengan kombinasi yang tepat. Karena kadang-kadang satu fitur tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, kalau nanti kita juga akan bahas misalnya flash sale toko, nggak bisa kita setting flash sale toko, kita biarkan, kita berharap bakal ramai di sana. Pasti juga harus ada kombinasi kalau nggak chat broadcast atau dan lain-lain gitu ya, atau iklan seperti itu. Terus hal yang lain ini berlaku untuk toko baru. Mungkin dari beberapa dari teman-teman,
biasanya udah punya toko yang yang established, kemudian teman-teman pengen buka toko kedua yang baru, tadi seperti yang dibahas di depan, bahwa kalau ketika kita beriklan, kita butuh historical data untuk tahu mana produk yang yang layak atau enggak gitu kan. Nah, jadi kalau kita punya toko baru, tentunya belum ada historical data yang cukup menggambarkan. Jadi saran saya, kalau memang punya toko baru dan budget dan belum mau terlalu bakar duit untuk iklan, teman-teman maksimalkan dulu fitur-fitur promosi di Shopee di luar iklan, gitu ya. Kecuali kalau teman-teman udah punya budget untuk iklan. Seperti tadi saya ngobrol-ngobrol beberapa teman, ternyata punya toko baru atau udah punya established toko tapi bikin toko baru dan sebagainya. Oke, ini sebetulnya rumus yang umum gitu. Pasti teman-teman di sini juga sebagian besar udah pernah tahu lah minimal ya, udah pernah tahu tentang rumus ini. Jadi ketika kita berbisnis, tentunya kita mau ada satu nilai ukur gitu ya, yang menggambarkan bahwa bisnis saya itu membaik atau memburuk atau stagnan gitu ya. Kalau di bisnis online, tentunya yang paling gampang adalah omset gitu ya. Dari omset, karena omset itu gampang diukur. Bulan lalu sekian, bulan sekarang sekian, setahun lalu berapa, year to year-nya berapa, itu gampang diukur. Nah, omset itu tentunya didapat dari traffic dikali konversi dikali penjualan per pesanan. Ya, artinya omset itu dari traffic, artinya pengunjung yang mengunjungi toko kita ada berapa, yang melihat produk-produk kita ada berapa, kemudian dari traffic yang masuk itu konversi menjadi penjualan berapa persen, gitu ya. Udah gitu, traffic kali konversi sendiri kan artinya itu sama dengan berapa penjualan ya, berapa penjualan yang terjadi. Nah, dari masing-masing penjualan itu rata-rata besar penjualan per pesanannya itu ada berapa. Itu kalau dikali dapatnya omset. Nah, sebetulnya kalau teman-teman mau lihat secara langsung dari menu performa toko teman-teman di Shopee, ini tuh sebetulnya metrik-metrik utamanya ya. Traffic tergambar dari total pengunjung. Jadi begitu teman-teman ke seller center Shopee, masuk ke performa toko, itu udah langsung kelihatan total pengunjung teman-teman ada berapa. Kemudian untuk konversi penjualan tergambar dari jumlah pesanan dan tingkat konversi. Kemudian penjualan per pesanan, ada metrik penjualan per pesanan juga. Kemudian omset itu gambarkan penjualan, gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi di depan juga, fungsi iklan itu sudah untuk memboosting traffic, memperbesar traffic ya. Tapi kalau konversi penjualannya kurang baik, tentunya omsetnya juga tidak maksimal seperti itu. Jadi let's say trafficnya kita bisa datangin 1.000 pengunjung gitu ya. Tapi kalau konversi penjualan cuma 1%, berarti dari 1.000 itu yang terkonversi 10. Kalau kita mencoba memperbaiki 1% jadi 2%, berarti udah double 20 pesanan ya. Jadi ketika kita memperhatikan omset, kita jangan hanya memperhatikan traffic, tapi juga memperhatikan konversi penjualan dan penjualan per pesanan. 3 ini nanti tergambar di fitur-fitur promo yang akan saya coba diskusikan dengan teman-teman ya. Saya sharingkan dulu dengan teman-teman. Tapi balik lagi, cocok atau enggaknya toko teman-teman dengan fitur promonya, balik lagi ke karakteristik produk dan toko teman-teman. Oke, yang pertama itu optimasi kata kunci gitu ya. Jadi kenapa sih produk kita harus dioptimasi kata kunci? Kalau ini harusnya berlaku ke semua seller ya. Sebagian besar calon customer mencari produk melalui fitur pencarian. Jadi orang yang membuka aplikasi Shopee tentunya udah ada bayangan dia mau beli apa, dia coba masukkan keywordnya ke sana, ke aplikasi Shopee, kemudian dia berharap dia menemukan produk yang dicarinya gitu ya. Nah, supaya produk kita sering ditemukan oleh calon customer yang tepat pada hasil pencarian, maka kata kunci judul produk harus dioptimasi. Nah, ini yang kita bisa memasukkan judul produk hingga 255 karakter di Shopee saat ini, tapi
titik berat algoritma sebetulnya ada di 46 karakter pertama. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah 46 karakter pertama, ya. Jadi kata kunci yang menurut teman-teman sangat relate dan sangat kuat ditaruh di 46 karakter pertama. Contohnya komponen yang ada di judul, biasanya rumus dari marketplace itu adalah nama brand, nama produk, spek, size gitu ya. Misalnya nama brandnya Vision Flag, nama produknya susu kental manis, misalnya ini kalau kemudian speknya sama size-nya Gold kaleng 450 gram gitu ya. Jadi kira-kira seperti ini, nama brand, nama produk, spek, size. Cuman pasti ada pertanyaan dari teman-teman, gimana kalau misalnya saya jualan produk sendiri? Kalau Vision Flag kan tentunya orang-orang udah tahu gitu ya. Saya jualan produk sendiri, brand sendiri yang brandnya belum terlalu dikenal oleh orang. Nah teman-teman, untuk produk-produk pertama, untuk produk-produk awal yang diupload, saya sarankan nama brand tidak perlu ditaruh dulu di depan, gitu ya. Bisa ditaruh sedikit ke belakang, karena kenapa? Karena kita harus memanfaatkan, mengoptimasi 46 karakter pertama. Jadi benar-benar 46 karakter pertama itu adalah kata-kata yang paling sering dicari orang. Kalau teman-teman baru buat brand, orang juga belum tahu brand teman-teman apa gitu, mendingan brandnya ngalah sedikit, ditaruh di belakang. Terus bisa juga kalau untuk branding, bisa juga nama brand teman-teman bisa ditaruh di gambar produk gitu ya. Oke, pertama kalau dari optimasi kata kunci yang bukan typo sih Pak, yang bukan typo. Kemudian nanti Bapak bisa kembangkan ketika di iklan, Bapak bisa bisa membuat varian-varian typo tadi. Termasuk juga meja lipat itu kalau teman-teman lihat di volume pencarian di Shopee itu juga nggak main-main sih. Itu 30 hari terakhir bisa ribuan atau belasan ribu orang yang cari meja lipat gitu ya, padahal typo, termasuk typo. Tuh. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan 46 karakter pertama kalau teman-teman punya brand, kecuali kalau teman-teman brandnya udah makin lama makin kuat, baru teman-teman pede menaruh nama brand teman-teman di depan, seperti itu.